lagi dengan saya Kotara, Taman Bermain. Well, kali ini kita kembali lagi di segmen Movie Times. Kali ini saya akan ngebahas sebuah film drama Taiwan, guys. Film ini cocok banget buat cewek-cewek, maksud saya cewek-cewek yang lagi nggak kemana-mana di malam minggu ini, guys. Film ini sangat keren menurut saya. Film ini bertemakan cinta sih, tapi walaupun menceritakan tentang cinta, tapi film ini tetap digarap serius oleh sang sutradara, guys. Oh iya, sebelum teman-teman menonton juga, sedikit informasi, film ini sempat merajai tangga box office selama beberapa minggu di negaranya, di Taiwan sana, guys. Pokoknya sebelum kamu pingin menonton film ini, terutama untuk yang cewek-cewek nih, mending sediain tisu dulu, guys. Soalnya film ini cukup sedih juga dan bikin kamu baper dan tentunya bikin kamu baper juga pastinya. Kalau gitu langsung aja kita lihat review yang satu ini ya, guys. Nah, itu tadi teaser poster dari film Tingsuo, atau dalam judul internasionalnya berjudul Hear Me. Film ini dirilis di tahun 2009. Dikisahkan film yang menceritakan tentang dua bersaudara yang tunarungu dan seorang pria pengantar makanan. Ceritanya berawal ketika Tian Kuo, sang tokoh utama pria yang bekerja sebagai pengantar catering makanan di restoran milik keluarganya sendiri. Tian Kuo bertemu dengan Yang Yang, sang tokoh utama wanita, di sebuah kolam renang. Pada saat itu, Tian Kuo mengantarkan pesanan dari Xiaopeng, di mana Xiaopeng ini adalah kakak dari Yang Yang. Seperti dua orang di atas, Xiaopeng juga memiliki keterbatasan, yaitu tunarungu. Pada saat itu, Tian Kuo untuk pertama kalinya berkenalan dengan Yang Yang dengan menggunakan bahasa isyarat. Ada getaran yang tidak biasa di dada Tian Kuo saat bertemu Yang Yang. Dia merasa gadis ini berbeda dan istimewa. Berbagai upaya pun dia lakukan agar bisa mengenal Yang Yang lebih jauh, termaksud meminta MSN dan memberinya box nasi secara gratis. Namun, pekerjaan Yang Yang membuatnya hampir tak memiliki waktu untuk memikirkan kencan, sehingga Tian Kuo bolak-balik gigit jari. Melihat kesungguhan Tian Kuo, hati Yang Yang mulai luluh dan bersedia untuk meluangkan waktunya sejenak demi mentraktir Tian Kuo makan malam. Yang Yang dan Xiaopeng menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam keterbatasan hidupnya, Yang Yang lah yang bekerja setiap hari karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Yang Yang bekerja sangat giat dan dia juga sangat ingin membantu kakaknya untuk mewujudkan impian kakaknya menjadi seorang atlet renang. Yang Yang rela berkorban apa saja untuk membantu kakaknya itu, untuk mewujudkan cita-citanya dari sang kakak. Setiap hari sebelum pergi bekerja, Yang Yang selalu datang ke kolam renang tempat kakaknya latihan untuk menyemangatinya. Kakaknya yang sedang latihan di kolam renang itulah yang selalu bertemu dengan Tian Kuo yang mengantarkan makanan untuk kakaknya. Walaupun Tian Kuo adalah seorang yang normal, namun dia sangat mahir dalam menggunakan bahasa isyarat. Dengan bahasa isyarat itulah dia berkomunikasi dengan Yang Yang. Seiring berjalan waktu, mereka pun tambah dekat dan akrab. Namun Yang Yang tidak mengetahui bahwa Tian Kuo bisa berbicara dan mendengar karena selama ini mereka hanya menggunakan bahasa isyarat. Dia beranggapan kalau Tian Kuo ini juga tunarungu. Dan disinilah kisah cinta mereka dimulai. Namun Yang 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 berpikir karena Tian Kuo merupakan seorang yang tunarungu, ini merupakan suatu hambatan dalam hubungan mereka. Kemudian Yang Yang menghindar dari Tian Kuo. Namun bukan hanya itu saja masalah yang dihadapi oleh Yang Yang. Dia juga sedih karena kakaknya tidak bisa mengikuti lomba untuk menjadi seorang atlet berenang. Karena itulah jarak antara mereka berdua menjadi renggang. Namun seiring berjalannya waktu,
masalah mereka berdua mulai menghilang, sehingga hanya satu lagi masalah yang dihadapi Yang, yaitu dengan Tian Kuo. Menurut saya, film Hirmi ini tidak menjadi sebuah film romance yang menyek-menyek nan lebay. Ini bukan hanya sekedar kisah cinta biasa, namun juga menyoroti hubungan kakak beradik dengan gangguan pendengaran yang saling mendukung satu sama lain setelah ditinggal kedua orang tua mereka. Fan Cheng, sang sutradara, tidak menjadikan kisah Xiaopeng Yang ini sebagai tempelan belaka guys. Malahan, dia berhasil membungkusnya dengan sangat menyentuh dan inspiratif. Kekurangan tidak menghambat keduanya untuk maju. Mereka justru digambarkan pantang menyerah, ceria, dan selalu memandang hidup dengan optimis. Dalam film ini, kita akan mendapatkan plot twist yang benar-benar sangat manis yang disuguhkan oleh sang sutradara wanita, Fan Cheng. Film yang dibintangi oleh aktris Taiwan, Evie Chen, Michelle Chen, dan sang aktor utama, Eddie Peng, dalam film ini benar-benar sangat memukau. Menurut saya, film Hirmi ini sangat berkesan karena alur dan cerita filmnya tidak bisa ditebak. Kalau teman-teman tidak menonton dari awal sampai akhir, kita tidak akan tahu bagaimana serunya film ini. Dan film ini juga banyak memberikan kita pelajaran. Contohnya, jangan jadikan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai kelemahan. Namun, jadikan itu keistimewaan yang kita miliki karena tidak ada yang tidak mungkin. Film ini juga mengajarkan kita kalau cinta itu tidak dilihat dari fisik, namun dari hati dan ketulusan kita sendiri. Dan film ini juga mengajarkan kita untuk tidak memandang lemah orang-orang yang memiliki kekurangan guys. Menurut saya juga, industri perfilman di Taiwan kembali menggeliat pasca kesuksesan film Cape No. 7 yang luar biasa di tangga box office maupun berbagai festival film lainnya. Ini bisa dilihat dari film lokal yang memuncaki daftar box office selama 3 tahun berturut-turut, dari film Secret, Cape No. 7, dan Hirmi. Meski bergenre romance, para sineas Taiwan tetap menggarapnya dengan serius, sehingga hasilnya pun tetap ciamik dan jauh dari kata mengecewakan. Film Secret dibuat dengan budget yang besar dan dukungan dari sang aktor ternama dari Jay Chou. Namun, Cape No. 7 dan Hirmi hanyalah film berbudget rendah yang didukung oleh para aktor yang kurang terkenal di luar Taiwan. Dan di sini saya juga mendapatkan kabar yang cukup menarik. Kabarnya juga Hirmi sempat akan dikirimkan ke Oscar di tahun 2011 sebagai perwakilan dari perfilman Taiwan. Namun belakangan dibatalkan lantaran tak memenuhi syarat jadwal, sehingga film mau ngalah yang dikirim sebagai pengganti. Film romansa yang menyentuh sekaligus menggelitik ini memiliki alur yang lumayan cepat dan enak untuk diikuti. Tak ada kesempatan untuk bertele-tele dan mengumbar kesedihan yang terlalu berlebihan. Hampir sepanjang film, Hirmi tak ada dialog. Kalaupun ada, hanya saat Tian Kuo berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Sementara untuk Tian Kuo, Yang, dan Xiaopeng tak ada dialog sama sekali, karena mereka berkomunikasi melalui bahasa isyarat. By the way, sampai di sini jangan keburu pesimis dulu ya guys. Meski hubungan mereka bertiga nol dialog, ataupun bisa dibilang tanpa dialog, film ini tak mengurangi kadar menarik dalam film tersebut. Film ini tetap lucu, romantis, dan malah lebih menyentuh. Di sini, Evie Chen bermain bagus sekali sebagai Yang. Bahasa tubuh dan bahasa isyaratnya mampu berbicara lantang, sungguh indah dan mengagumkan. Tanpa perlu narasi yang berkepanjangan, dia sudah mampu menunjukkan melalui ekspresi mukanya yang meyakinkan. Eddie Peng pun senada. Meski kadang terkesan agak over, tapi penampilannya juga patut diacungi 2 jempol. Sepanjang 108 menit film ini berdurasi, film Hirmi menurut saya dituturkan secara sederhana oleh sang sutradara. Minim dialog, minim setting, sekaligus minim aktor. Jika di total hanya ada 5 aktor yang memiliki peran penting dalam film ini. Selebihnya hanya diisi oleh para figuran aja guys. Filmnya membosankan dong.
Well, kalau menurut saya enggak sama sekali ya. Film ini justru yang membuat saya jatuh hati kepada film garapan Van Ven Cheng ini. Mereka bisa memaksimalkan segala keterbatasan yang ada dan menjadikan film ini senada dengan pesan filmnya itu sendiri. Sekali lagi, pesan dalam film ini menurut saya sangat baik, yang mana jangan sampai keterbatasan atau kekurangan yang kau miliki menjadikanmu dirimu lemah. Di balik kelemahan, pasti ada kekuatan yang terus sembunyi. Terus semangat dan jangan pernah menyerah ya guys. Film ini sungguh inspiratif untuk ditonton. Oh iya guys, sedikit informasi. Kebetulan ketika saya sedang membuat konten ini, kebetulan tetangga saya atau teman saya sedang menikah guys di dekat rumah. Saya nggak tahu sih ini musik adatnya itu kedengaran atau enggak sampai ke mic saya ini. Cuman kalaupun masuk juga sebenarnya nggak masalah karena bisa jadi soundtrack video saya juga guys gitu. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung lagi cari musik copyright di YouTube begitu. Cuman di sini yang sedikit saya khawatirkan ketika nanti ada biduannya menyanyikan sebuah lagu, nah itu jika terekam di kamera, ini sedikit info juga ya buat teman-teman yang ingin membuat konten YouTube. Nah, anggaplah saya sedang membuat konten nih. Nah, nanti ketika ada biduan teman saya itu yang sedang menyanyikan sebuah lagu, itu jika lagunya sampai kedengaran ke video kita, itu bisa kena hak cipta juga guys, semacam copyright begitu lagunya. Jadi yang patut dipikirkan di sini teman-teman, jika nanti membuat sebuah video di entahkah itu di wedding atau nikahan temannya, itu bisa cukup untuk teman-teman bisa cukup hati-hati karena anggaplah jika ada satu buah lagu, dua lagu yang kedengaran itu masuk ke kamera kita, itu bisa ke strike juga guys video kita di YouTube. Karena yang seperti kita ketahui, YouTube juga itu sekarang lagi sangat ketat guys untuk memberantas video yang suka mengambil video-video orang untuk diupload lagi ke channel mereka. Makanya kita itu wajib hati-hati untuk membuat sebuah konten video guys. Paling itu aja sih sedikit informasi dari saya. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang film Hear Me atau film Ting Suo yang dirilis di tahun 2009. Menurut saya film ini sangat baik ya teman-teman untuk dinonton, terutama bagi kalian yang berpasangan. Menurut saya film ini sangat layak untuk ditonton untuk menemani malam minggu kalian, key time ataupun waktu senggang teman-teman. Oh iya guys, kabarnya juga film Hear Me ini dulu sempat akan dikirimkan ke Oscar 2011 sebagai perwakilan dari perfilman Taiwan guys. Namun belakangan dibatalkan lantaran tak memenuhi syarat jadwal edar sehingga film Mongalah yang menggantikan film ini. Wah, sayang banget ya guys. Padahal film ini sebenarnya cukup layak sih untuk dikategorikan sebagai film Oscar. Cuman mungkin karena jadwal atau sedikit permasalahan internal, mungkin itu menjadi salah satu penyebab film ini nggak dimasukkan dalam kategori film Oscar. Tapi menurut saya film ini sangat layak untuk ditonton buat teman-teman, apalagi yang ingin mencari film drama romantis yang bisa dibilang kisahnya itu tidak monoton guys, seperti film-film drama percintaan yang lumrah seperti pada umumnya. Well, kalau gitu cukup sampai di sini dulu movie review saya tentang film Ting Suo atau yang di judul internasionalnya berjudul film Hear Me. Seperti biasa, jika teman-teman ada kritik, saran, dan masukan bisa langsung di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe video ini, like, comment, and share agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kalau gitu saya Huko Tara signing out. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Having fun karena dunia hanya taman bermain. Bye-bye!